Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, Cici Cooks in the Kitchen. Kita akan bahas look and say, listen and circle di halaman 34 sampai dengan 39. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas bab 4 kali ini dengan judul Cici Cooks in the Kitchen. Apa ya artinya ini? Cici, nah ini adalah nama ini ya, si anak ini ya, teman kita namanya Cici. Kemudian cooks ini adalah memasak. In the kitchen, di dapur ya. Jadi Cici cooks in the kitchen, Cici memasak di dapur. Nah kita lihat ini ada di dapur ya. Cici is with her mother, Cici ada bersama ibunya. They are frying fish ya, they are frying a fish. Jadi mereka sedang menggoreng ikan ya, ini ikan. Cici is preparing the plate. Cici lagi menyiapkan piringnya ya. Yuk kita lihat. Yang pertama look and say. Kita lihat look and say itu lihat dan katakan ya. Lihat di sini ada Bapak Ilham or Mr. Ilham. Ya, Mr. Ilham, apa yang sedang dilakukan? What is he doing? Ya, apa yang dia lakukan? Kita baca ya di sini. Mr. Ilham reads a book in the living room. Mr. Ilham reads a book in the living room. Ya, Mr. Ilham reads. Ilham reads itu membaca. A book, buku. In the living room. Living room itu adalah ruang ya, di ruang tamu. Lalu di sini ada Joshua. What is Joshua doing? Joshua sedang apa ya? Nah, Joshua watches TV every Saturday. Joshua watches TV every Saturday. Ya, artinya adalah Joshua watches itu menonton TV ya, televisi atau TV ya. Every Saturday. Every itu setiap. Nah, Saturday adalah hari Sabtu. Ya. Nah, untuk hari ya jangan lupa Senin adalah Monday, Selasa, Tuesday, kemudian Rabu, Wednesday. Ya, ini tidak dibaca day-nya ya, Wednesday. Dan ini jangan baca day, jangan baca Monday ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Lalu Kamis. Kamis adalah Thursday. Lalu Jumat. Ya, Jumat itu adalah Friday. Kemudian Sabtu tadi ya, Saturday. Kemudian Minggu, Sunday ya. Nah, itu nama-nama hari, days of the week. Kita lihat gambar yang ketiga. Wah, Cici nih ya, Cici sedang tidur. Cici sleeps in the bedroom. Cici sleeps in the bedroom. Cici tidur di kamar. Ya, bedroom itu adalah kamar. Nah, Cici sleeps in the bedroom. Cici sleeps in the bedroom. Gambar yang ketiga. Ini ada Joshua lagi. Joshua takes a bath every day. Joshua takes a bath every day. Joshua takes a bath every day. Nah, di sini Joshua takes a bath ini artinya mandi. Ya, mandi every day setiap hari. Ya dong, kalau enggak bau ya. Nah, ya jadi bacanya Joshua takes a bath every day. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada Mrs. Neneng. Ini dibacanya Mrs. ya. Mrs. Nah, Mrs. Neneng cooks in the kitchen.
Mrs. Neneng cooks in the kitchen. Ibu Neneng cooks memasak in the kitchen, di dapur ya. Oke, kemudian gambar yang berikutnya. Sepertinya gambar terakhir. Oh belum ya, masih ada banyak. Cici doesn't study every evening. Cici doesn't study every evening. Cici tidak belajar, ya, doesn't itu berarti tidak, study belajar, every itu setiap, evening malam, ya. Jadi Cici tidak belajar setiap malam, ya. Cici doesn't study every evening, ya. Kalau Karina lagi ucapkan bahasa Inggrisnya, adik-adik nanti boleh tirukan ya. Cici doesn't study every morning. Next picture. Cici and her mother cook in the kitchen. Cici and her mother cook in the kitchen. Jadi ini Cici dan ibunya cook. Tadi apa cook ya? Memasak. In the kitchen, di dapur. Ya. Kemudian Cici and her family having dinner every day. Cici and her family having dinner every day. Ya, Cici and her family having dinner every day. Cici dan keluarganya ya makan malam setiap hari. Ya. Kemudian yang berikutnya, Joshua and mother don't study in the living room. Ya, Joshua and mother don't study in the living room. Joshua and mother don't study in the living room. Jadi Joshua dan mother tidak ya, don't itu tidak, study belajar, in the living room, di ruang tamu. Ya. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, Karina mau mengajarkan sesuatu dulu yang tidak ada di buku. Ya, jadi ketika kita menggunakan kata kerja seperti contohnya cook, ini artinya adalah masak atau memasak ya. Kemudian tadi ada juga study. Ya. Study, terus ada apa lagi ya? Kemudian, nah ini aja dulu ya. Ya ini tadi belajar. Nah, ketika subjeknya misalnya Joshua, ya, study, ya. Nah, every day. Coba perhatikan di sini yang tadinya study seperti ini, ketika subjeknya orang tunggal, ya, nama orang atau satu orang atau tunggal, kita pakainya kata kerja ini kita tambahin s atau es di belakangnya. Kapan kita tambahkan s, kapan kita tambahkan es itu tergantung dari kalimatnya, katanya ya. Seperti contohnya cook, kita tambahkan s saja. Kalau study, kita ubah y-nya karena di akhirannya y, kita ubah y-nya jadi i dulu, baru kita tambahkan es ya, jadi studies ya. Nah, kemudian sekarang contoh berikutnya, Cici cooks ya in the kitchen. Nah, ini kita juga menggunakan cooks. Kenapa? Karena ini Cici nama orang atau dia sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang di kalimat Cici and her mother, ya, ini memang nama orang, tapi nama orangnya ada dua, ada Cici sama her mother, berarti ada dua orang yang melakukan kegiatan memasak, ya, sehingga ketika subjeknya ada Cici dan mom, ya, Karina singkat jadi her mom, jadinya ini jamak, sehingga kita tidak menggunakan s atau is, jadi tetap ada kata kerja yang biasa aja, jadinya cook, ya. Kemudian ini juga Cici and her family. Nah, kalau ini tapi dia having dinner ya, jadi tidak pakai SIS ya.
Nah, kemudian kenapa kalau misalnya kalimat ini berubah menjadi negatif ketika ini tuh kalimat positif ya. Kalau positif itu artinya pernyataan. Kemudian kalau kalimatnya negatif atau kalimat sanggahan atau kalimat yang menyatakan bahwa sesuatu tidak dilakukan, itu menjadi seperti ini. Joshua, ya lagi-lagi subjeknya adalah tunggal ya. Di sini kita gunakan does. Doesn't ya, study. Kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja biasa, study aja. Ya, hanya kita pakai doesn't. Doesn't ini kepanjangan dari does not. Ya, doesn't, does not. Nah, kemudian ketika misalnya di sini ada Joshua and mother. Joshua and mother ya, jadinya don't study. Kenapa? Karena ada dua orang atau di sini jamak. Ya, sehingga pakainya don't. Don't ini kepanjangan dari do not. Ya, do not study atau don't study. Ya, itu sekilas pembelajaran tambahan dari Karina ya. Nah, sekarang kita lanjut ke listen and circle. Dengarkan dan lingkari. Nah, ini yang gambar pertama. What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Ya, apa yang Ibu Neneng lakukan di dapur? Nah, sebentar, ini tulisannya sepertinya terlalu besar ya. Tapi ini terlalu kecil ya. Oke, nggak apa-apa deh, kayak tadi aja ya. Kita tambahin sedikit. Nah, apa yang dilakukan di dapur? Nah, kalau di dapur ini dia sedang masak ya. Ini contoh dari buku. Karena dia tidak sedang belajar ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. What does Joshua do in bedroom? Ya, apa yang Joshua lakukan di kamar? Nah, Joshua di kamar ngapain ya? Nah, dia apakah studies, belajar, atau tidur? Tentunya kalau di kamar ini dia sedang tidur ya, jadi kita lingkari yang sleeps. What does Joshua do in the bedroom? Sleeps ya. Lalu kita ke nomor 3. What does Cici do in the living room? Apa yang dilakukan Cici di ruang tamu? Ya. Nah, di sini apa yang Cici lakukan di ruang tamu? Dia belajar ya atau menonton TV. Tentunya dia sedang menonton TV ya, ini ada acara TV-nya. Jadi kita lingkari yang A. Kemudian berikutnya di sini ada mother. What does mother do in the living room? Apa yang mother lakukan di ruang tamu? Ya, ruang tamu disingkat RT. Studies, play. Nah, ini dia lagi belajar karena banyak sekali alat-alat belajarnya ya. Jadi kita jawab yang A, studies. Kemudian yang berikutnya, what does Aisyah do in the dining room? What does Aisyah do in the dining room? Ya, ini bukan dining room ya, bacanya dining room. Apa yang Aisyah lakukan di ruang makan? Ya, apa ya? Apakah dia eats, makan, atau tidur? Tentunya jawabannya makan ya, eats. Lalu gambar 6. What does Bagas do in the bedroom? What does Bagas do in the bedroom? Apa yang Bagas lakukan? Ya, Bagas lakukan di kamar. Plays, bermain, atau belajar. Nah, dia lagi belajar di sini ya, ada pensil, ada buku. Jadi jawabannya adalah studies.
Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik sampai halaman 39 ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Tuh ya, kita sampai halaman 39. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.